Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 25 Agustus, hari biasa pekan ke-21. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu senantiasa menunjukkan jalan, kebenaran dan kehidupan bagi kami. Bukalah mata hati kami, agar senantiasa memperhatikan sabdamu dan menimba kekuatan daripadanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Marilah kita baca dan kita renungkan. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kecenderungan kita seringkali orang itu ingin menampilkan bagian luarnya yang kelihatan, dan ini pasti sesuatu yang manusiawi. Bagian luar itulah yang bisa dilihat, sehingga sering lebih diutamakan daripada yang tidak kelihatan. Tampilan luar yang menarik dan baik akan mendatangkan pujian dan acungan jempol. Oleh karena itu, bagian luar rumah tampak bersih dan rapi. Demikian juga dalam hal penampilan. Orang pasti akan berusaha tampil sebaik mungkin dengan mengenakan berbagai pakaian ataupun perhiasan yang indah. Tak jarang penampilan yang luar justru sengaja digunakan untuk menutupi bagian dalam yang kurang baik. Sikap seperti itulah yang hari ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi amat mengutamakan hal-hal yang tampak dan lahiriah. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh agar bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Salah satu tujuannya adalah supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Kesalahan itu dilakukan bukan agar semakin dekat dengan Tuhan, melainkan supaya dianggap suci dan bersih, yang oleh Yesus disimbolkan dengan warna putih di kuburan. Di luar tampak bersih, sedangkan di dalamnya kotor dan busuk. Padahal yang ada di dalam itulah yang lebih utama, yang menentukan mutu kehidupan daripada bagian luar. Isi yang baik lebih penting daripada bungkus yang menarik.
Tentu yang diharapkan adalah baik, bersih, dan rapi itu luar dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, arus zaman semakin menguat dalam hal mengutamakan yang tampak itu. Semakin banyak orang berusaha untuk memamerkan milik serta penampilan luarnya. Banyak acara dikemas demikian bagus dan mewah agar tampak hebat dan mendapat sanjungan. Di dalamnya terselip maksud untuk mendapat pujian atau mampu menyamai orang lain itu, syukur-syukur bisa melebihi. Entah disadari atau tidak, dalam hal memberi pun seringkali terselip hal yang serupa. Sehingga perlu diperlihatkan supaya dianggap dermawan yang murah hati. Maka banyak orang lalu memamerkan, memberi bantuan ini itu, difoto, diupload, lalu diposting dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita tidak waspada dan bersikap kritis, sebagai murid-murid Kristus kita pun bisa terseret ke arus zaman ini. Kita bisa ikut-ikutan, lebih mengutamakan penampilan luar dan mengabaikan kehidupan jiwa dan rohani kita. Padahal mutu hidup bukan terletak pada tampilan luarnya, melainkan apa yang ada di dalam berupa kebaikan, keutamaan, dan terutama relasi kita dengan Tuhan. Tampilan luar memang perlu, tetapi bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan sebagai ungkapan dan wujud isi hati kita ini, serta gerak jiwa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan agar kita waspada dan selalu kritis, agar kita tidak terseret oleh arus zaman yang ingin mengutamakan penampilan luar dan mengabaikan hal-hal yang lebih esensial, yang lebih dalam, yaitu relasi kita dengan Tuhan, dan kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama kita. Dengan tulus dan ikhlas kita ungkapkan agar kita menjadi berkat dan rahmat bagi sesama kita. Teruntai sulur niat suci, menjadi kembang yang asri, terure arum harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam menghaturkan diri. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.